Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, rekan-rekan Guyubers. Jadi kita akan masuk lagi ke pembahasan tentang advokasi ekonomi, ya. Saya akan cerita sedikit tentang bagaimana ya ketekunan dalam arti upaya kita selama ini kemudian disambut atau menemukan momentum ya melalui PT Pos Indonesia. Ya, jadi PT Pos Indonesia saya selalu katakan ini adalah kado 18 tahun umur fatwa tentang haramnya praktek bunga gitu ya. Jadi di tahun 1442 Hijriah ini fatwa itu masuk ke tahun ke-18 dan ini seolah-olah menjadi kado karena gayung bersambut. Lalu sekarang kita sedang seriusin untuk penjajakan dan implementasi dari kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Ya, jadi ya secara kelembagaan PT Pos Indonesia kemudian kita secara kelembagaan dengan Indonesia tanpa riba gitu. Kita berharap ini menjadi Pos Indonesia tanpa riba atau Pos Intra gitu ya. Pos Intra. Apa saja yang akan dilakukan oleh atau yang mau kita nanti kerjasamakan ya. Jadi Pos Intra atau Pos Indonesia tanpa riba ini melalui 4.000 lebih cabang kantor pos. Yang pertama adalah tentu saja kepada yang sudah telanjur. Yang sudah telanjur kita punya ya sebutlah pojok intra. Pojok intra ini nanti melakukan layanan untuk advokasi melepas riba atau amr atau perintah. Ya, jadi kita akan melakukan ya penghimpunan aspirasi lah. Kalau kita bicara secara ketatanegaraan begitu, kita sebagai warga negara harus menyampaikan aspirasi kita. Dalam hal ini keyakinan beragama tentang haramnya praktek bunga itu ya kita berharap ada kehadiran negara untuk menjamin ya apa yang menjadi ya keyakinan tersebut gitu ya. Jadi amr ini karena memang ini perintah. Jadi advokasi melepas riba. Kita bicara kepada yang sudah terlanjur ada hak tidak bayar riba. Jadi nanti untuk layanan advokasi melepas riba ini akan kita buka di 4.000 lebih cabang dari kantor pos itu. Ya, jadi sekarang akan jauh lebih mudah, tinggal datang saja isi formulir lalu kemudian ini akan kita olah menjadi aspirasi yang paling formal sehingga nanti pada akhirnya negara juga memfasilitasi keyakinan terhadap haramnya praktek bunga itu. Itu yang pertama, ya ada pojok intra. Kemudian yang kedua, kita bicara soal distribusi harta, teman-teman. Ya. Jadi kunci dari ini semua saya kira memang pada distribusi. Sebagaimana itu menjadi pakemnya dari bisnis Pos Indonesia. Jadi kalau kita bicara soal apa yang tengah terjadi sekarang, bagaimana harta itu menumpuk di segelintir orang, lalu kemudian akad-akad riba membuat uang itu pada akhirnya akan terus bertumpuk, akan terus bertambah kepada orang-orang yang punya uang. Sebaliknya, orang-orang yang punya kebutuhan terhadap uang-uang tadi, karena dia melalui skema riba hanya menjadi sapi perahan saja, lalu kemudian karena skema riba pula, setelah jadi sapi perahan akan jadi sapi potong pada akhirnya. Bagaimana kita bisa melihat bisnis-bisnis yang tadinya ya kemudian dibentuk, lalu dengan akad-akad riba tadi akhirnya hanya kemudian setelah beberapa waktu tutup begitu saja, jadi bangkrut malahan. Ya, jadi kita berharap dengan distribusi harta, dengan konsep distribusi harta, pertama Pos Indonesia itu mempunyai aplikasi yang disebut Pospay. Ya, Pospay. Jadi Pospay ini akan menjadi mesin distribusi hartanya. Itu akan mempermudah kita untuk bertransaksi. Kemudian yang kedua, ada kantor cabang. Ya, jadi kantor cabang ini akan menjadi teller yang akan mempermudah kita untuk melakukan penyetoran dan yang lain-lain. Jadi hal yang kedua nanti kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan fungsi distribusi harta itu melalui kerjasama dengan PT Pos. Nah, yang ketiga dan bukan yang terakhir sebetulnya, kita juga berharap ini akan menjadi membuka peluang untuk syirkah-syirkah yang akan kita bentuk melalui ya tadi distribusi harta sudah bebas riba, adukai distribusi harta ya nominal kecil akan menjadi besar karena banyak begitu ya. Jadi kalau kita bicara kita berhimpun dengan uang 10 ribuan deh ya dengan Pospay tadi dengan teller-teller yang ada di kantor-kantor cabang gitu ya. 10.000 itu mudah-mudahan bisa menjadi mengumpulkan 100.000 orang ya, atau sebanyak mungkin orang sehingga faktor kalinya menjadi nominal yang besar juga sehingga langsung bisa disalurkan kepada ya kegiatan syirkah-syirkah di setiap wilayah. Nah, nanti syirkah-syirkah ini akan kita wadahi dalam bentuk ya koperasi. Jadi nanti koperasi ini akan ada di setiap wilayah. Jadi sementara itu dulu teman-teman. Jadi nanti kita akan sambung lagi. Yang ingin saya tekankan di sini adalah ayo kita satukan demand kita tunjukkan posisi tawar kita ya melalui kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama dengan apa yang menjadi bentuk kerjasama dengan Pos Indonesia.
Ya, nanti kita akan buat grup-grup khususnya, kita akan umumkan juga kepada setiap orang supaya kita bisa mendorong ini bersama-sama. Tanpa kita bersama-sama tidak mungkin ini semua bisa berjalan. Ya, Allahul musta'an.